Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kali ini kita bercerita dengan perempuan cantik yang luar biasa, sama-sama di BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Sudah lama saya mengamati perempuan jangkung, cantik, luar biasa, dan pinter, smart ya. Itu yang membuat saya menjadi tertarik untuk saya ajak berbincang-bincang supaya Anda semua tahu. Oke, Silvani, kalau pendeknya Silvani Dias ya, nama kerennya Silvani Dias. Tetapi panjangnya adalah Silvani Dianita Sitorus. Kalau sudah dengar Sitorus berarti kita udah tahu orang mana ya. Tetapi Silvani ini juga none Jakarta. Walaupun dari Sumatera Utara, ternyata none Jakarta tahun 2009. Selain itu adalah master psikolog. Mbak Silvani yang cantik, apa kabar? Kabar baik Ibu, terima kasih sudah kita diundang ini di podcast Ibu. Tingginya berapa ya Mbak Silvani ya? Gimana Bu? Tingginya berapa? Aku tinggi 173 Bu. Aduh, 173. Payah tuh cari jodohnya, tapi udah ada jodohnya ya? Sudah. Mbak Silvani, saya Ya. ingin tahu. Saya melihat sepak terjangnya Mbak Silvani itu di BPSDM Kementerian Dalam Negeri itu luar biasa, membuat kegiatan-kegiatan kemitraan. Itu kenapa sih kok bisa sebagai pegawai negeri sipil, biasanya kan kita birokrat ini kalau pegawai negeri sipil asik sama kerja, fokusnya di situ. Tapi ini saya lihat fokus kerjanya seolah-olah memang ada kemitraan kehumasan dengan komunikasi dengan pihak lain gitu loh. Ya, memang dalam bidang pekerjaan saya ini menariknya adalah tidak bersifat kaku atau rutinitas ya Bu, karena memang kami itu perlu bisa membaur kepada setiap stakeholder, baik itu dari dalam negeri itu bisa bermacam-macam juga, dari antar pemerintah daerah, kementerian, lembaga, bahkan mitra-mitra lokal, universitas dan lain-lain, termasuk ke luar negeri itu jangkauannya juga bisa kami kembangkan gitu Bu. Jadi memang ini kalau bidang pekerjaanku sangat luas banget dan fleksibel, dan itu menyenangkannya seperti itu Bu. Bisa tahu banyak orang, bisa kenal banyak stakeholder yang bisa kita bangun kemitraannya seperti itu. Jadi tugasnya sebagai Pranata Humas. Jadi tugas Pranata Humas itu kan tadi sudah dikatakan soal kemitraan, sebuah hubungan sampai ke luar negeri seperti itu ya. Jadi sehingga mendorong kita kreatif. Tapi kalau misalnya pemegang tugas atau fungsi itu tidak kreatif, saya pikir nggak bisa juga ya. Dia nggak punya link, tidak punya akses, tidak punya kompetensi untuk itu kan susah juga tuh. Bagaimana tuh Mbak Diani, Mbak Silvani? Ya, memang kan sebagai salah satu karakteristik dari seorang humas kan memang dituntut juga perlu seperti wajah birokrasi menurut saya ya. Humas itu kayak wajah birokrasi. Wajah birokrasi itu harus bisa memberikan sebuah kenyamanan bagi orang yang dilayani kan ya. Nah itu menurut saya kita harus bisa memberikan representasi seperti itu. Bahkan kreativitas itu menjadi salah satu kunci yang bisa digunakan untuk bisa mengembangkan tugas dan fungsi kita di sebagai PNS juga di unit kerja kita sendiri. Jadi itu yang selalu saya coba kembangkan setiap hari, setiap saat. Walaupun mungkin hal-hal tersebut kadang saya tidak tahu atau belum menjadi kompetensi saya, tapi saya berusaha. Yang penting sih kuncinya saya berusaha untuk mengembangkan diri gitu Bu, untuk bisa membangun kemitraan atau misalnya mendukung kinerja dari instansi tempat saya berada. Ya, dan sebetulnya tugas humas itu sebetulnya berat loh. Karena apa? Karena ketika dia mengkomunikasikan semua program kegiatan yang sudah dilakukan, kan mohon maaf sekarang ini birokrat kita ini seringkali dihujat. Pemerintah ini seringkali dihujat. Seolah-olah tidak berbuat, seolah-olah tidak melayani masyarakat, seolah-olah tidak bersikap adil gitu loh. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan terutama untuk pengelolaan sumber daya manusia itu
kita bisa sampaikan itu dengan pas gitu. Ya. Apalagi saya dengarkan selain None Jakarta itu adalah master psikologi. Ketika saya kan ini pernah jadi inspektur, pernah jadi auditor, jadi saya belajar tentang psikologi pemeriksaan. Nah, dalam tugas keilmuan sebagai master psikologi, mengerti sosial kemasyarakatan, bagaimana melayani publik. Nah, dikaitkan dengan tugas itu, gimana sih kira-kira kendala yang ditemukan? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, Bu. Apalagi Ibu juga punya latar belakang sebagai inspektur nih, berarti memang sangat detail ya terhadap melihat sebuah kinerja juga. Ya, ini menjadi sebuah tantangan sih bagi saya juga untuk bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan di unit kerja tempat saya berada. Kemudian juga saya perlu mengembangkan atau mengetahui nih kebutuhan publik itu seperti apa, karena kan memang kita menghadapi sebuah dinamika ya Bu ya, yang setiap hari selalu berubah, apalagi saat ini tantangan 2 tahun terakhir adalah tantangan terhadap perkembangan digital, dan juga kita perlu memenuhi juga bagaimana permintaan dari pimpinan itu seperti apa, mengkomunikasikannya juga menjembataninya seperti apa, artinya kita mengusahakan untuk bisa mengurangi kesenjangannya nih Bu yang bisa saya lakukan. Jadi identifikasi dulu, kemudian apa sih kebutuhannya, jadi saya harus juga bisa satu persatu saya bertanya kepada masing-masing pihak, sehingga saya juga mengerti nih apa yang bisa nanti saya mungkin bangun kepada pihak lainnya, seperti itu. Jadi memang sangat dituntut untuk bisa lebih fleksibilitinya harus lebih tinggi sih. Dia tidak hanya soal kreativitas, proaktif, inovatif ya, tapi soal ketahanan mental, ketahanan batin juga itu penting loh. Saya ingin tanya soal keilmuannya soal kesehatan mental masyarakat. Gimana sih kira-kira di era 4.0, era 4.0 ini kesehatan mental kita ini para birokrat termasuk masyarakat itu di era orang bilang milenial sekarang begini-begini, itu gimana tuh menurut Stefani? Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk pertanyaan ini juga sangat menarik Bu. Saya berterima kasih sama Ibu atas pertanyaannya. Berarti ada kepedulian juga pada Ibu terhadap kesehatan mental kita, terutama pada birokrasi ya. Nah, secara general mungkin dapat saya sampaikan bahwa untuk pengaruh era digital ini sangat menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita semua nih Bu. Bukan hanya profesi kita sebagai seorang PNS, tapi semua profesi ini terpengaruh. Nah, dapat saya katakan bahwa kemajuan teknologi ini bisa memberikan pedang bermata dua nih Bu, bisa menjadi satu sisi positif, satu sisi bisa jadi negatif ya. Jadi tergantung bagaimana kita untuk bisa memaknai perubahan tersebut gitu. Banyak orang juga mengalami kerentanan terhadap kesehatan mentalnya akibat perubahan seperti ini, apalagi 2 tahun terakhir ini kita tahulah pandemi melanda, di mana semua orang harus bisa menjaga jarak, yang tadinya kita orangnya sosial menjadi harus kita jaga atau kita jauh dari lingkungan kita. Nah, ini menjadi sebuah tantangan sekali buat kita semua untuk bisa bagaimana ini mengkomunikasikannya pada masyarakat, bukan hanya terhadap kinerja pemerintahnya, tetapi kesehatan mental para birokratnya juga harus di-maintenance, harus dipelihara gitu. Karena kan kita juga sebagai pelaku nih Bu, pelaku pelayan masyarakat. Gimana coba kita melayani masyarakat tapi kitanya kurang sehat secara mental gitu ya Bu ya. Jadi memang perlu 2 hal ini harus bisa kita pelihara sih Bu, harus kita jaga kesehatan mental kita pribadi juga seperti itu. Gimana tuh kira-kira menjaga kesehatan mental? Karena gini, saya berpikir ketika seseorang sehat mental, artinya IQ-nya memungkinkan,
kemudian spiritualnya juga memungkinkan, dan emosionalnya juga memungkinkan, itu kan sebetulnya sudah aman-aman saja, ya. Tetapi orang sering bicara IQ oke, SQ oke, emotional questionnya juga oke, tetapi mental spiritualnya misalnya dia masih korupsi, dia masih markup, dia tidak jujur, bohong, itu gimana tuh cara memperbaikinya? Berarti ya. Waduh, ini berat sekali ya pertanyaannya. Tapi saya coba menjawabnya dari sisi keilmuan saya ya, Bu ya. Tapi gini, memang untuk menjaga keseimbangan antara yang tadi Ibu sebutkan, antara IQ, EQ, SQ, dan segala macam yang QQ itu ya, kita pribadi pun kadang kala tidak bisa mencapai titik keseimbangan yang benar-benar seimbang gitu. Tetapi ada sebuah metode atau cara di mana kita bisa menyeimbangkan hal itu dengan cara mencukupkan diri kita sih. Jadi kita bangun komitmen kita itu terhadap kebutuhan kita seperti apa, dan integritas kita juga harus bisa kita jaga komitmennya. Karena tantangan ini kan yang di luar itu beragam, Bu ya. Godaannya banyak, godaan iman kan gitu ya. Apalagi berbicara tentang menyikapi tentang anti korupsi, di mana tidak hanya sekedar kita berhadapan dengan diri kita sendiri, tetapi berhadapan juga dengan sistem gitu kan ya. Nah, ini perlu memang dari diri kita sendiri harus punya benteng Takeshi-nya harus kuat nih, Bu. Harus bisa membangun integritas itu, berani mengatakan tidak kalau memang ini tidak sesuai dengan yang kita yakini gitu. Dan kita pun juga harus bisa mengetahui nih kapan diri kita lagi nggak baik-baik aja. Gitu. Kadang kan kita merasa selalu baik-baik aja ya. Iya, selalu pengen kelihatan baik-baik aja. Mengenal diri kita itu sebetulnya ya. Iya, harus bisa katakan begitu. Iya, kita harus kenal dulu. Kita tuh lagi gimana sih gitu. Kita tuh butuh apa sih dalam kehidupan kita. Jadi benar-benar harus tahu dulu nih, kenali dulu kita seperti apa, sehingga pada saat beririsan dengan orang lain, kita bisa jaga, kita bisa tahu nih batasannya gimana. Kalau ini melewati batasan diri kita sendiri, so harus stop gitu. Jangan memaksakan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita sih, Bu ya. Ya mudah-mudahan ditambah lagi ya, kita sebagai orang yang beriman ya, beragama, ya itu harus lebih ditingkatkan juga. Tetapi akhlak itu harus perlu juga diasah ya, Bu. Iya. Ini soal akhlak ini saya jadi ingat pesan Jokowi, ASN berakhlak. Jadi sekali lagi saya ingin barangkali artinya bagaimana kadang kan kita kan ketika menegakkan integritas adalah kemampuan kita untuk konsisten atau jujur dengan hati nurani kita, konsisten untuk mengatakan tidak atas apa yang dikatakan oleh hati nurani kita. Ya, kemudian ternyata kita terjebak dalam sistem yang membuat kita kadang-kadang sistem itu membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau kita lain sendiri daripada yang lain, itu gimana tuh secara mental kita bisa up, mentalnya bisa up, bisa juga down, gitu gimana tuh? Ya betul, Bu. Ini kita memang kadang-kadang kalau kita mau bilang pengen jujur kayak terlalu naif ya. Karena sementara yang kita lihat di depan mata kita banyak banget godaannya seperti itu. Tapi sekali lagi mungkin kita harus punya prinsip yang kita punya itu seperti apa dalam kehidupan. Bagi saya pribadi, saya lebih memilih mungkin dibenci semua orang, tapi saya merasa yang saya lakukan bisa benar, daripada saya disukai banyak orang, tapi saya ngerasa itu salah gitu. Jadi ya udahlah, biar aja. Benar kan, jadi saya nggak salah pilih ya. Karena nggak salah pilih, tidak hanya cantik, pinter, smart, tapi juga berakhlak, punya karakter. Wah, luar biasa. Enak banget cerita sama banyak sebetulnya saya ingin gali sebetulnya, tapi kita kadang-kadang waktu sudah demikian cepat berlalu dan saya memang harus mengakhiri, tapi saya ingin ada pesan
apa namanya, pesan Silvani terhadap sikap perilaku masyarakat di era 4.0 yang percaya hoax, kemudian saling menghantam, kemudian sesuatu yang belum tentu benar dia sudah forward, sudah share. Dan juga kita birokrat kadang-kadang terjebak, yang harusnya kita ikut meluruskan, kita terjebak juga di situ. Ini untuk the last question, bagaimana sebagai birokrat ini, sekaligus sebagai aktivis masyarakat ya, karena saya tahu juga banyak kegiatan dalam kepengurusan Peranata Humas ini ya, aktif di banyak organisasi ya, pasti juga aktif di organisasi None Jakarta ya, teman saya ada itu banyak sekali. Kira-kira apa itu Mbak Silvani? Ya, kalau terkait dengan bagaimana kita bisa menyikapi perkembangan digital saat ini, ada sebuah quote yang sebenarnya seringkali digaungkan oleh pemerintah juga ya. Kita saring dulu sebelum sharing, gitu. Ya. Ya, jadi jangan terburu-buru mempercaya sesuatu sebuah berita tanpa kita ketahui dulu apa sih yang sedang kita baca. Nah, literasi digital itu sangat dibutuhkan. Literasi itu bukan hanya pandai membaca beritanya, tetapi kita tahu nih mengelola media digital itu kayak gimana, termasuk kita semua kan produsen konten digital ya, kita semua loh. Termasuk sangat ibu nih yang juga saat ini adalah produsen konten digital. Nah, dengan konten-konten seperti ini aja kita bisa memberikan pesan nih kepada masyarakat, membuat konten-konten positif aja gitu, supaya apa yang negatif itu justru banyak lebih turunnya gitu. Nah, dan juga bekali diri kita untuk bisa, yuk kita mulai aja sesuatu yang positif aja deh, berita-beritanya yang mau kita share. Tapi sebelum share, coba pastikan ibu jarinya ini ngerti dulu nih apa yang sedang di-share gitu. Ya, kadang-kadang konten positif itu juga bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi kadang-kadang ini positif, tapi mungkin belum dilihat dulu kebenarannya, jadi namanya post-truth, Bu. Kebenaran yang, kebohongan yang dijadikan kebenaran. Nah, itu harus kita hati-hati, waspada gitu, apalagi kita sebagai pelayan birokrasi. Yang bisa dianggap kebenaran ya. Iya, jadi memang ini tantangan kita sebagai birokrat, ya harus bisa juga mendidik masyarakat melalui konten-konten kita juga. Saya juga kalau di IG saya coba untuk buat sebuah konten-konten yang positif aja, share-share yang positif aja gitu. Jadi biar apa ya, yang baca juga enak, saya juga mempunyai ide-ide positif terhadap apa yang mau saya share gitu. Jadi tapi kita jangan juga pesimis ya. Kalau tidak ada orang baik, jadilah orang baik di diri kita sendiri. Oke, keren banget ya. Walaupun kita bincang-bincang sebentar, tetapi banyak kata-kata bermakna yang bisa kita dengarkan. Saya catat beberapa yang cocok di hati saya, bahwa biar dibenci orang asal untuk kebenaran. Nah, jadi jangan berpikir senang sesaat ya, disenangi semua, udah gitu nanti kita ujung-ujungnya tidak bahagia ya. Kemudian juga ada satu lagi, sebelum sharing, saring dulu. Sebelum sharing, saring dulu, itu penting loh. Jadi jangan sembarangan aja forward ya. Kemudian bagaimana kita untuk merubah sikap mental kesehatan masyarakat? Start from yourself gitu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ada lagi barangkali saya kurang menangkap. Satu lagi, mulailah dengan segala sesuatu positif. Mulai nilai yang positif, itu dia bisa mengkristal ya, semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar, karena kita hanya bercerita tentang hal-hal yang positif. Jangan sekali-sekali berpikir yang negatif, karena akan merugikan diri kita sendiri. Demikian, barangkali ada yang mau ditambahkan sedikit saja untuk kalimat pamungkas bagi
semua yang menonton kita. Saya kalah nih sama Mbak Silvani yang cantik ini. Kelihatan cantiknya ya. Lebih dekat, lebih cantik lagi. Silakan Mbak Silvani. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin melalui podcastnya Ibu Sastri yang mungkin bisa dapat saya sampaikan adalah di saat seperti ini kita mungkin mengalami banyak kendala dalam menjalani kehidupan kita maupun pekerjaan kita. Mungkin kita juga seringkali mengalami kelelahan juga secara mental maupun fisik. Akan tetapi kita perlu memberikan sebuah semangat bagi diri kita sendiri bahwa it's okay to be not okay. Kalau kamu lagi nggak okay, lagi nggak baik-baik aja, ya tahu, kenali batasan diri kita sendiri, tetapi tetap kita pegang integritas kita seperti apa. Dibenci sama semua orang bukan berarti kamu menjadi diri kamu menjadi rendah diri, tapi lebih kepada kamu tahu apa yang kamu suarakan itu adalah kebenarannya. Jadi tetap semangat, tetap berkarya, dan salam sehat selalu. Keren. Ini luar biasa. Ini cocok lah diangkat sama Pak Kaban. Pak Kaban, ini asik loh. Bisa jadi role model PPSDM untuk menyuarakan tentang kebenaran apapun yang ada di Kementerian Luar Negeri, maksudnya kegiatan di Kementerian Luar Negeri termasuk ke PPSDM. Terima kasih untuk bincang-bincangnya, Silvani, sukses ya. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum.